Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi ini kita kembali akan membaca dan melanjutkan pembahasan kita dari risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan kita akan melanjutkan dari usul ahli sunnah, prinsip ahli sunnati wal jamaah, yang pada pertemuan lalu kita telah sampai pada al-aslu kam? Al-aslus sadis, yaitu prinsip yang keenam, dan pagi ini kita masuk pada al-aslu sabi', prinsip yang ketujuh. Tayyib. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, al-aslus sabi', prinsip yang ketujuh, mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim. Prinsip ahli sunnah yang ketujuh di dalam risalah ini adalah mencintai ahlu baiti Rasulillah, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawallihim, dan berloyalitas kepada mereka. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan konsekuensi daripada syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, maka di antara konsekuensinya kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk mencintai Rasulullah adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istrinya, ummahatul mu'minin. Yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka beriman dan mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh di sini, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim, yaitu mencintai keluarga Rasulullah dan berloyalitas kepada mereka, amalan biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebagai bentuk mengamalkan dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya, berwasiat kepada para sahabatnya, dan berwasiat kepada orang-orang yang datang setelah mereka dengan wasiat udzakirukum wa fi ahli baiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat, aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian tentang keluargaku, yakni ahlu baiti. Agar apa kita? Agar kita menjaga hak-hak mereka. Nabi mengingatkan kita agar kita menjaga hak-hak keluarganya. Nanti akan kita sebutkan di antara hak-hak yang wajib kita tunaikan untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa min ahli baitihi, dan termasuk dari ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama mereka adalah alu Ali ibn Abi Thalib. Yang ada jalur keturunannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian alu Ja'far, dari keluarga Ja'far. Alul Abbas, dari keluarga Al-Abbas. Ini paman-paman Nabi, Ja'far, Abbas. Wa Banul Harith ibn Abdul Muttalib, dan dari anak-anak Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, dan termasuk juga dari keluarga Nabi adalah azwajuhu ummahatul mu'minin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu disebut sebagai ummahatul mu'minin. Yakni apa? Ibu bagi kaum mukminin. Mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu bagi kaum mukminin. Radhiyallahu anhun wa ardahun. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semuanya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqad qala Allah Ta'ala ba'dama khatabahun biqaulihi ya nisa'an nabi. Allah Azza wa Jalla ketika memanggil istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil dengan firman-Nya ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Wa wajjaha ilaihinna nasaiha wa wa'adahunna bil ajril azim. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan nasihat kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjanjikan pahala yang besar bagi mereka. Ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pahala yang besar. Qal innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Di dalam surat Al-Ahzab ini banyak nasihat untuk para wanita, termasuk nasihat untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab, surat An-Nur, ini banyak nasihat terkhusus untuk para wanita. Termasuk di sini adalah firman Allah tentang istri-istri Nabi. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa-dosa dari ahlul bait. Allah membersihkan dosa-dosa ahlul bait. Wa yutahhirakum tadhira, dan Allah bermaksud untuk mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Dan termasuk di dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi. Mereka dibersihkan dari dosa rijs dan Allah sucikan mereka. Oleh karena itu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersama Nabi kelak di surga. Nah, ini prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita yakini agar kita tidak terkena syubhat dari kelompok Syiah Rafidhah yang mereka mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengkafirkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, adalah ibu bagi kaum mukminin. Istri Nabi adalah orang-orang yang dicintai Nabi.
maka kewajiban kita mencintai mereka. Siapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 11. Siapa saja? Khadijah sama Aisyah, sudah ma'ruf sudah. Yang lain. Taib. Tulis. Khassun ma'a jazar sihah. Kha, apa lagi? Khassun ma'a jazar sihah. Kha, sin, mim, ain. Kha sama sin digabung ya. Jangan dipisah. Khassun. Kha, sin, kemudian ma'a digabung. Mim sama ain. Ma'a jazar. Jim, zai, ra. Sihah. Sad, ha, ha. Sudah? Khalas. Oh, masih kecepatan. Ajib. Khassun ma'a jazar sihah. Kha, sin, ma'a, mim, ain, jazar, jim, zai, ra, sihah, sad, ha, ha. Sudah? Khassun ma'a jazar sihah. Artinya apa? Khassun artinya itu selada. Apa selada? Daun selada. Kalau beli makanan apa itu ada dalamnya? Bukan selat, selada, daun selada. Oh, di selat ada ya, yang apa namanya itu? Yang ada rotinya itu apa? Ya itulah. Ana nggak usah nyebut maksudnya, nanti aja nyebut. Taib. Khassun itu artinya selada tadi. Kalau boleh kita bahasanya kayak sawi tapi dia yang bisa langsung dimakan kan? Khassun ma'a jazar. Selada digabung sama apa? Sama jazar. Apa jazar? Makanannya kelinci. Apa? Wortel. Sehah, bikin sehat. Benar? Taib. Khassun ma'a jazar sehah. Apa tadi? Selada. Dicampur sama apa? Wortel bikin sehat. Itu singkatan dari istri-istri Nabi. Yang pertama khassun, kha, Khadijah. Sin, Saudah. Khassun sudah ya, 2. Ma'a, mim, Maimunah. Ain, Aisyah. Khassun ma'a. Jazar, jim, Juwairiyah. Zai, Zainab. Ada 2 Zainab. Zainab bintu Khuzaimah sama Zainab bintu Jahsh. Ra. Ra, Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Sihah, sotnya siapa? Safiyah binti Huyai. Haknya Hafsah. Haknya Hindun bintu Abi Umayyah. Mudah. Khassun ma'a jazar sihah. Tayyib. Nah, dihafal pokoknya. Ajarin anak-anaknya. Harus hafal. Ketika mau makan jazar ingat, oh iya, khassun ma'a jazar sihah. Naam. Tayyib. Qala wal aslu fi ahli baiti asal ahlul bait itu adalah qurabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keluarga dekat Nabi. Yang dimaksud ahlul bait adalah keluarga dekat Nabi.
Wal muradu bihim, dan yang dimaksud dengan keluarga dekat Nabi di sini adalah as-salihuna minhum khassah, yaitu keluarga dekat yang masih satu nasab, yang masih ada hubungan darah, tetapi mereka yang saleh, yang mukmin. Amma qarabatuhu ghairu salihin falaysa lahumul haq. Adapun keluarga dekat Nabi yang masih ada hubungan nasab darah dengan Nabi, tapi tidak saleh, tidak mukmin, tidak muwahhid, maka tidak berhak mendapatkan hak ahlul bait. Ka'ammihi Abi Lahabin wa man syabahah, seperti paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi dan yang semisalnya, tidak berhak mendapatkan hak untuk dicintai, dimuliakan, tidak. Maka yang benar harus dihinakan. Makanya semakin kita membaca na'am tabbat yada, semakin menghinakan Abu Lahab. Qala Allah Ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangannya siapa? Abu Lahab. Celaka dan celaka, dicela oleh Allah, didoakan dengan kecelakaan oleh kaum muslimin dari sejak turunnya ayat ini sampai hari kiamat. Didoakan terus dengan kecelakaan oleh kaum muslimin. Qala fa mujarradul qarabah minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, adapun sekedar keluarga dekat Rasulullah, sekedar ada hubungan darah, hubungan nasab, walintisabi ilaihi, ya, dan dia ada hubungan nasab, tayyib, yang dinisbatkan kepada Rasulullah, min ghairi salahin fid din, tanpa ada kesalehan di dalam agamanya, la yughni sahibuhu minallahi syai'an, tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Enggak bermanfaat. Berapa banyak keluarga Nabi ketika tidak mau mengikuti Nabi, ketika tidak mau mentauhidkan Allah, membangkang dari dakwah Nabi, mereka pun dibiarkan oleh Allah. Anaknya Nabi siapa? Nuh, tidak mau ikut ayahnya, tidak mau ikut Nabi Nuh. Ayahnya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi siapa? Lut. Paman-paman Nabi tadi, ada siapa? Abu Lahab, ada Abu Talib, yang tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mengikuti dakwah Nabi, maka tidak bermanfaat bagi mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa betapa pentingnya keimanan, betapa pentingnya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup hanya sebagai keluarga saja, maka nasab dan keluarga tidak bermanfaat di hadapan Allah, tapi yang bermanfaat adalah keimanan. Sabda Nabi, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai seluruh kaum Quraisy, kata Nabi, wahai seluruh kaum Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian, maksudnya selamatkanlah diri kalian. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk kalian di hadapan Allah nanti. Bagaimana menyelamatkan dirinya? Adalah dengan beriman dan mengikuti Nabi. Nabi memanggil kaumnya, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai seluruh Quraisy, selamatkan diri kalian. Aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah nanti. Ya Abbas, amma Rasulillah. Wahai Abbas, paman Rasulillah. Rasul sendiri yang memanggil pamannya. Wahai Abbas, paman Rasulillah, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah nanti. Maka tolonglah dirimu sendiri. Artinya berimanlah. Ya Safiyah, ammata Rasulillah, wahai Safiyah, bibi Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu kelak di hadapan Allah.
Ya Fatimah binta Rasulillah atau binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah apa saja dari hartaku, mintalah seberapa pun dari hartaku, sesukamu. Tapi ingat, aku tidak bisa menolongmu kelak di hadapan Allah sedikit pun. Kalau tidak mau beriman, Nabi tidak bisa menolong. Harus beriman. Ketika dia beriman, maka Nabi bisa memberikan syafaat di hadapan Allah. Tapi ketika tidak ada keimanan, Nabi tidak akan bisa memberikan syafaat. Kalau seandainya syafaat Nabi berhak bagi keluarga Nabi, meskipun dia kafir, meskipun dia kafir, maka Abu Talib orang yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaatnya untuk keluar dari neraka. Tapi tidak, Abu Talib kekal di neraka. Hanya ada syafaat khusus yang Abu Talib diringankan azabnya. Nabi tidak bisa memberikan syafaat untuk ayah dan ibunya. Ini keluarga dekat Nabi SAW. Bagaimana kalau mereka yang tidak ada nasab dengan Nabi, ngaku-ngaku nasab Nabi. Yang tidak ada hubungan dengan keluarga Nabi, mereka mengaku sebagai keluarga Nabi. Oleh karena itu sebagian ulama ketika menerjemahkan dan menafsirkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagian ulama menjelaskan bahwa alu Muhammad di situ keluarga Muhammad, masuk di situ adalah keluarga yang ada hubungan darah dengan Nabi, dan masuk di situ adalah orang-orang yang beriman termasuk dari alu Muhammad, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa qarabatur rasuli, dan keluarga dekat Nabi, as-salihun, mereka orang-orang saleh yang beriman, mereka orang-orang saleh yang mentauhidkan Allah, lahum alaina haqqul ikrami wal mahabbati wal ihtiram, maka mereka keluarga Nabi, ahlu baitin Nabi, memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Al-ikram, kita wajib memuliakan mereka. Al-mahabbah, kita mencintai mereka. Al-ihtiram, kita menghormati mereka. Ini hak yang wajib kita tunaikan untuk keluarga Nabi. Al-ikram, memuliakan mereka. Wal mahabbah, mencintai mereka. Wal ihtiram, menghormati mereka. Dan termasuk juga adalah ad-du'a lahum, mendoakan kebaikan untuk mereka. Wala yajuzu lana an naghluwa fihim fa nataqarrabu ilaihim bi syai'in minal ibadah. Tapi ingat, tidak boleh kita bersikap hulu, tidak boleh kita bersikap melampaui batas kepada keluarga Nabi, sehingga sampai-sampai melakukan sesuatu dari ibadah itu untuk keluarga Nabi, tidak boleh. Sampai-sampai mendekatkan diri kepada mereka dengan beribadah. Saking hulunya, oh ini keluarga Nabi. Sampai hulu kepada qarabah Nabi, ini tidak boleh. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi hanya kepada keturunan Nabi yang beliau atau yang mereka itu bukan Nabi dan Rasul. Nabi mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku. Jangan kalian melampaui batas dengan bersikap hulu, berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana An-Nasara berlebih-lebihan dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Wasiat Nabi harus dipegang. Sebagaimana kita memegang wasiat Nabi, memuliakan keluarganya, kita juga memegang wasiat Nabi. Jangan bersikap hulu, jangan bersikap berlebihan kepada keluarga Nabi SAW. Karena ibadah hanya ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Au an na'taqida fihim annahum yanfa'un. Atau jangan sampai bersikap hulu kepada keluarga Nabi dengan meyakini bahwa mereka bisa memberikan manfaat.
Karena masih ada darah Nabi, masih ada keturunan Nabi. Ya, sehingga berkeyakinan bahwa dia bisa memberikan manfaat. Au yadhurruna min dunillah, atau bisa mencelakakan seorang, membahayakan seorang tanpa izin Allah. Ini tidak benar. Kalau Nabi saja tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada orang lain tanpa izin Allah, apalagi mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terjadi di tengah masyarakat, terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ya, di berbagai negeri kaum muslimin, mereka bersikap hulu kepada ahlu baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersikap mengagungkan yang berlebihan, sehingga mereka melampaui batas, memiliki keyakinan-keyakinan yang berlebihan. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah azza wa jalla telah firmankan tentang nabinya. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rasyada. Katakan wahai Nabi kepada mereka, katakan kepada manusia semua. Nabi diperintahkan oleh Allah agar menyampaikan kepada manusia, inni la amliku lakum dharran wa la rasyada. Sesungguhnya aku tidaklah memiliki kekuasaan untuk bisa memberikan madarat atau manfaat kepada kalian. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, menepis keyakinan sebagian orang yang akan hulu kepada Nabi, bahwa Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang nabinya, qul, katakan wahai Nabi kepada manusia, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Sesungguhnya aku tidak memiliki atau tidak mampu memberikan manfaat dan madarat untuk diriku sendiri kecuali dengan izin Allah. Untuk diri Nabi sendiri Nabi tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massani as-su'. Kalau seandainya aku bisa mengetahui perkara-perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak amal-amal saleh, amal-amal kebajikan, agar aku terhindar dari bahaya. Tapi Nabi tidak bisa mengetahui perkara yang gaib tanpa izin, tanpa khabar dari Allah Azza wa Jalla. Fa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalik, demikian, tidak mampu memberikan manfaat dan madarat untuk dirinya sendiri dan tidak mengetahui perkara gaib, fa kaifa bi ghairihi, terus bagaimana dengan selain Nabi? Tentu tidak akan bisa dan tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi saja tidak tahu, apalagi umatnya. Kalau Nabi yang sudah jelas mendapatkan wahyu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah dan tidak tahu perkara gaib kecuali dengan kabar yang datang dari Allah, apalagi umatnya yang wahyu tidak punya, Rasul juga bukan, Nabi juga tidak, kemudian mereka meramal perkara-perkara yang gaib. Ini dukun, paranormal, yang berpakaian pakaian ustadz, yang berpakaian pakaian ulama, tetapi hakikatnya adalah dukun dan paranormal. Yang mereka meramal akan terjadinya musibah, bencana, meramal datangnya Al-Mahdi, meramal turunnya Isa, meramal datangnya Dajjal, meramal hari kiamat. Mereka semua paranormal dan dukun. Fama ya'taqiduhu ba'dun nas mimman yantasibuna liqarabatir rasuli i'tiqadun batil. Apa yang diyakini oleh sebagian manusia yang mereka sandarkan kepada keluarga Rasulullah, itu adalah keyakinan yang batil. Sebagian kaum muslimin meyakini, oh ini keluarga Nabi,
bisa memberikan manfaat dan madarat, maka kita cari berkahnya. Oh, ini keluarga Nabi, bisa mengetahui perkara gaib, maka kita tanyakan ya perkara-perkara gaib. Tidak. Ini adalah i'tiqadun batil, kata Syekh. Ini keyakinan yang batil. Tidak benar. Maka prinsip ahli sunnah terhadap ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertengahan. Pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Pertengahan dari sebagian kelompok kaum muslimin yang mengingkari keutamaan ahlul bait seperti kelompok Nawasib. Ini kelompok yang mengingkari keutamaan dan kedudukan ahlul bait yang mulia. Yang kedua, ahlus sunnah berlepas diri dari keyakinan kelompok yang lain yang meyakini bahwa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari istri-istri Nabi adalah maksum, terjaga dari dosa. Ini kelompok apa? Syiar Rafidhah. Mereka meyakini bahwa ahlul baitin Nabi selain istri-istri Nabi adalah maksum dan mereka wajib dicintai. Adapun istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang buruk, bahkan dikafirkan. Nah, ini Syiar Rafidhah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang meyakini bahwa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari keturunan Nabi atau istri-istri Nabi, mereka wajib dicintai, mereka wajib dibela, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa keluarga Nabi ini memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah tadi, dapat memberikan manfaat dan madarat, dapat mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan ini keyakinan kelompok sufiyah. Adapun ahli sunnah pertengahan, ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi, paman-paman Nabi yang mukmin, istri-istri Nabi, semua wajib dicintai, semua wajib dimuliakan dan dihormati. Akan tetapi tidak hulu melampaui batas kepada mereka, sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh hafizahullah taala beliau melanjutkan al-aslu tsamin, prinsip yang ke-8. Prinsip yang ke-8. At-tasdiqu bi karamatil awliya. Prinsip yang ke-8, at-tasdiqu bi karamatil awliya, yaitu meyakini dan membenarkan adanya karamah. Bagi siapa? Bagi para wali-wali Allah. Ahlus sunnah meyakini adanya karamah bagi wali-wali Allah, karamah bagi orang-orang saleh. Ini prinsip yang disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka tentang karamah aulia, ya, keutamaan yang dimiliki oleh para wali, orang-orang saleh. Qala wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya, yaitu meyakini dan membenarkan adanya karamah bagi para wali-wali Allah, bagi orang-orang saleh. Wa hiya ma qad yajri
wa hiya ma qad yujrihi Allah ala aydihim ba'dahum min khawarikil adati, yaitu perkara yang Allah berikan kepada sebagian wali-wali, yang Allah berikan kepada orang-orang saleh di luar kebiasaan mereka, min khawarikil adah, di luar kebiasaan manusia. Jadi ada suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh ini, kepada para wali-wali yang saleh ini, dan ini di luar kebiasaan manusia. Di luar kebiasaan manusia. Ikraman lahum, sebagai bentuk memuliakan mereka. Allah memuliakan mereka karena kesolehan mereka, karena ibadah mereka, karena dekatnya mereka dengan Allah, karena kuatnya mereka di dalam memegang sunnah Rasulullah, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Memberikan kemuliaan dengan sesuatu yang itu tidak biasa dilakukan oleh orang, atau tidak semua orang mendapatkannya. Nah, ini namanya karomah, atau bahasa kita apa? Keramat, atau apa? Bahasa kita karomah. Ya, karomah ya. Taib. Kama dalla atau kama ala dalla dzalikal kitab was sunnah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Waqad ankara wuku' al-karamati al-mu'tazilah wal jahmiyah. Ternyata perkara karamah ini ada yang mengingkari. Berbeda dengan ahli sunnah tadi menetapkan, meyakini, membenarkan adanya karamah bagi wali-wali yang saleh. Tetapi ada sebagian kelompok yang mengaku muslim dan mereka mengingkari karamah bagi para wali-wali saleh, yaitu kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lum. Mereka mengingkari perkara yang terjadi dan sudah diketahui. Artinya karamah ini ada dan karamah ini nyata, tapi mereka mengingkari. Kata mereka tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Sehingga mereka mengingkari karamah tersebut. Walakin yajibu an na'lam, tapi juga wajib kita mengetahuinya, anna minan nasi fi waqtina man dhalla fi mawdhu'il karamati. Di sisi lain, pada hari ini ada sebagian orang yang tersesat di dalam masalah karamah. Mereka tersesat di dalam masalah karamah ini. Tersesatnya kenapa? Wa ghala fiha, mereka melampaui batas, ghulu dalam perkara karamah, hatta adkhala fiha ma laysa minha, sampai-sampai mereka menganggap sebuah karamah padahal itu bukan karamah. Seperti apa? Minasya'wadah wa a'malis saharah, seperti perbuatannya dukun-dukun. Ini dukun-dukun. Dan perbuatan-perbuatan sihir, perbuatan-perbuatan tukang sihir, wasyayatin waddajjalin, seperti perbuatannya setan-setan dan dajjal. Dajjal ini para pendusta. Ini mereka menganggap bahwa dukun, peramal, dukun, tukang sihir, ketika mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan manusia, di luar kebiasaan manusia, mereka katakan, oh karamah ini, karamah ini. Saking hulunya berlebih-lebihan dalam perkara karamah. Wal farqu wadhihun bainal karamati wasya'wadah. Padahal perbedaannya jelas antara karamah dengan perbuatan tukang dukun dan sihir. Ini sangat jelas, nampak perbedaannya. Fal karamatu, perbedaannya adalah karamah ma yajri ala aidi ibadillahi salihin. Karamah itu diperoleh, karamah itu ada pada hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, ini karamah. Kalau ada orang rajin ibadah, orang menjaga
amalan-amalan sunnahnya, orang menjaga salatnya, sangat dekat dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia, orang saleh. Kemudian memiliki keutamaan yang tidak ada pada orang lain, diberi sesuatu oleh Allah yang itu di luar kebiasaan manusia, ini karamah. Dia bisa berjalan di atas air. Dia ketika ditusuk oleh penjahat, belum sampai pisaunya sudah patah duluan. Ketika dia jatuh ternyata badannya tidak lecet, tidak sakit, padahal jatuhnya menurut kebiasaan itu akan menjadikan orang sampai bisa parah. Ini di luar kebiasaan manusia. Nah, ketika orang saleh, ketika dia dekat dengan Allah, dia menjaga sunnah, dia juga dekat dengan manusia, dia hubungannya baik, saleh, karamah. Karamah. Wasya'widhah, adapun perbuatan tukang dukun dan tukang sihir tadi, ma yajri ala yadi saharati wal kafarati wal mulahidah wal malahidah biqasdi idlalil khalqi wabtizaji amwalihim. Beda kalau perbuatan tukang dukun dan tukang sihir itu adalah apa yang dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, tujuannya mereka untuk menyesatkan manusia dan merampas harta manusia. Merampas harta manusia. Dengan cara apa? Contoh. Banyak dilakukan tukang dukun, tukang sihir, ditusuk apa? Tidak berdarah atau tidak mempan. Dibacok kebal. Dibakar utuh. Berjalan di atas beling-beling. Bisa terbang, bisa menarik mobil dengan giginya atau dengan rambutnya. Ini perbuatan tukang sihir, dukun dan orang-orang kafir. Yang tujuannya apa? Ingin menyesatkan manusia sehingga manusia percaya kepada dia. Ingin meraup harta manusia. Sehingga orang pada berduyun-duyun dan datang kepadanya. Atau orang-orang datang untuk menonton aksinya. Ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Maka harus dibedakan. Oleh karena itu, di sini disebutkan bahwa wal karamatu sababuha ta'ah. Ketahuilah bahwa karamah itu sebabnya adalah ketaatan kepada Allah. Wasya'widhah sababuha al-kufru wal ma'asi. Sedangkan perkara-perkara yang dilakukan oleh tukang dukun dan tukang sihir tadi sebabnya adalah kekufuran dan maksiat. Tukang dukun dan tukang sihir bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia tidak lepas dari bantuan syaitan dan jin. Syaitan dan jin ketika membantu tidak akan gratis, pasti akan minta apa? Minta upah, minta ganti rugi. Ganti ruginya harus siap kufur, harus siap berbuat syirik, harus siap berbuat maksiat. Makanya banyak dibuktikan bahwa tukang dukun dan tukang sihir didapati mereka meletakkan mushaf di WC. Mereka mengencingi mushaf. Mereka meletakkan kotoran di mushaf. Mereka menginjak-injak ayat Allah. Karena itu perintah syaitan dan jin. Ketika mau tunduk, maka syaitan dan jin akan memberi dan membantunya. Oleh karena itu, para sihir atau para tukang sihir dihukumi kafir oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga mereka berat hukumannya di dunia. Tukang sihir di dunia hukumannya dharbatun bis-saif, harus dipenggal lehernya. Itu hukum syariat yang disebutkan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Umar ketika Umar menjadi khalifah. Umar menulis risalah, surat kepada rakyat dan kepada para gubernurnya. Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah.
Hukuman bagi tukang sihir lelaki dan wanita adalah dipenggal lehernya. Ada tukang sihir perempuan. Ada dan sangat banyak. Bahkan tanpa menjadi tukang sihir pun ucapannya sudah mensihir. Ini wanita. Ya. Diriwayatkan dari Hafsah bintu Umar, putrinya Umar. Hafsah perintahkan untuk membunuh budaknya wanita. Budak Hafsah wanita. Karena dia mensihir Hafsah. Ini budak mensihir tuannya. Akhirnya diperintahkan oleh Hafsah untuk dipenggal, dibunuh. Hukuman dalam Islam demikian. Yang menegakkan pemerintah. Bukan perorangan. Sebagian kaum muslimin tidak. Tukang sihir dilulukan, dimuliakan. Luar biasa. Kalau melihat sebagian orang, lihat tukang dukun, tukang sihir. Nah, mereka jauh dari Allah, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah. Terlihat dari raut wajahnya. Terlihat. Kemudian yang aneh lagi, orang-orang yang dikatakan punya strata pendidikan yang tinggi, mendatangi orang-orang yang demikian. Menanyakan perkara-perkara yang gaib. Menanyakan tentang hal-hal yang belum terjadi. Mempercayainya. Dengan alasan, naam, ini orang memiliki keutamaan dan lain sebagainya. Ada kadhib. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa apa? Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa'. Apabila engkau melihat seorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas angin, na'am, falyarud au falyandur qawlahu wa fi'lahu hal muwafiq bil kitabi was sunnah amla. Maka perhatikan ucapan dia, perbuatannya sesuai tidak dengan Al-Quran dan sunnah. Oh, ini orang bisa berjalan di atas air. Tapi Masya Allah, ini orang menjaga tauhid, menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjaga puasa Senin Kamisnya. Hadi karamah. Hadi karamah. Ada orang bisa berjalan dan terbang di atas angin. Sholat tidak pernah. Ke masjid datang cuman pas apa? Sholat tarawih. Sholat jamaahnya pas hari raya. Pas hari raya. Ucapannya banyak mengandung perkara-perkara yang menyimpang dari syariat. Nah, ini jelas perbuatan syaitan dan jin, bantuan dari syaitan dan jin tadi. Oke, ini harus diperhatikan, jangan sampai tertipu dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para dajjalin, orang-orang yang berdusta, menganggap bahwa itu adalah karamah, padahal itu adalah perbuatan jin dan syaitan. Kemudian apa perbedaan mukjizat dengan karamah? Mukjizat itu adalah keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Sehingga mereka yang mendapatkan keutamaan tersebut, mereka mengaku sebagai nabi dan mengaku sebagai rasul karena yang didapat adalah mukjizat. Adapun karamah, sedangkan karamah, orang yang mendapatkan keutamaan, keistimewaan, tapi tidak pernah mengaku sebagai nabi dan rasul. Karena karamah ini didapat sebabnya adalah mengikuti nabi dan mentaati nabi serta istiqamah di atas sunnah nabi. Kalau ada orang bilang saya dapat karamah tapi saya tidak mau mengikuti syariat nabi, bukan karamah namanya ini. Ini yang dilakukan oleh sebagian aulia dari kalangan sufiyah yang kita jelaskan pada Nawaqidul Islam, yang mereka punya keyakinan bahwa boleh keluar dari syariat siapa? Syariat Nabi, sebagaimana Khadir tidak mengikuti syariat Musa. Ini termasuk salah satu dari bentuk kekufuran. Tidak benar.
Oleh karena itu mukjizat untuk Nabi, sedangkan karomah untuk wali. Dan wali di sini adalah wali-wali yang saleh, wali-wali yang mentauhidkan Allah, wali-wali yang menjaga ibadahnya dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian orang yang mendapatkan karomah tidak akan dia membanggakan diri di hadapan manusia. Tidak akan dia memamerkan karomahnya di hadapan manusia. Dia akan semakin tawadhu. Dia akan semakin menyembunyikan itu semuanya. Nah, itu orang saleh, itu para wali yang sebenarnya. Kalau baru bisa, baru bisa istilahnya matakan besi, sudah pamer aksi di mana-mana, ini bukan karomah namanya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi tadi untuk masalah karomah tadi ada berapa kelompok? 3. Kelompok yang pertama mengingkari karomah bagi para wali-wali yang saleh, yaitu kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yang kedua, kelompok yang hulu tentang karomah ini sampai-sampai menganggap perbuatan tukang dukun dan sihir dianggap sebagai karomah. Ini siapa? Sufiyah. Ahlus sunnah pertengahan tadi menetapkan, meyakini, membenarkan adanya karomah bagi orang-orang saleh, tetapi dengan syarat karomah tersebut sebabnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian al-aslu tasi', prinsip yang ke-9 dari prinsip ahli sunnah yang disebutkan oleh Syekh pada risalah ini, ittiba'u ma jaa'a fi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Prinsip yang ke-9 adalah mengikuti apa yang datang dari Al-Quran, yang datang dari sunnah Rasulullah, baik secara zahir maupun batin. Ini kewajiban mengikuti apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, secara zahir dan batin. Jadi mengikutinya bukan hanya mengikuti zahir saja, tapi batinnya membenci syariat, membenci isi Al-Quran dan sunnah. Tidak benar. Zahirnya berhijab, keluar rumah, tapi sebenarnya enggak suka, benci, ribet. Enggak boleh. Berarti ittiba'nya, mengikutinya secara zahir, hatinya belum. Ini seperti siapa? Orang munafik. Atau dia mengikuti Al-Quran dan sunnah secara batin saja, zahirnya tidak. Dia meyakini semua yang dikhabarkan dalam Al-Quran, meyakini dan mengimani semua yang dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, tapi tidak mau beramal. Ada perintah berhijab, yakin, hijab wajib. Ada perintah salat, salat wajib, rukun Islam. Tapi disuruh salat, disuruh berhijab, nanti dululah. Ndaklah, yang penting iman dulu. Ndak, ini imannya siapa? Murji'ah. Tapi ahli sunnah, ketika ittiba', mengikuti, meneladani Al-Quran dan sunnah secara zahir dan batin, harus dibuktikan. Qala wa min usuli ahli sunnati wal jamaah fil istidlal. Dan termasuk dari prinsip akidah ahli sunnah di dalam beristidlal, ittiba'u ma jaa fi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina atau batinan wa zahira. Yaitu ahlus sunnah mengikuti apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah Rasulullah secara zahir maupun batin, semuanya diikuti. Apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, semuanya adalah wahyu yang harus diikuti. Tapi ini enggak masuk akal. Ya, akal kita enggak sampai. Tapi iman kita diuji. Kita beriman apa? Kita mengingkari. Karena akal yang sehat akan mengikuti dalil yang sahih.
Bukan dalil yang harus mengikuti akal. Tapi kalau akal tersebut tidak mau mengikuti dalil, berarti akalnya lagi sakit. Wattiba'u ma kana alaihi sahabah minal muhajirin wal ansari umuman. Dan ahli sunnah mengikuti apa saja yang dibawa oleh para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Karena apa yang dibawa oleh mereka adalah petunjuk. Karena mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah, agamanya, akidahnya, ibadahnya, ilmunya, pemahamannya, semua diridhai oleh Allah dan dipuji oleh Allah. Wattiba'ul khulafa'ir rasyidin khususan. Terlebih apa saja yang dibawa oleh khulafa'ur rasyidin, Abu Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, maka wajib kita mengikutinya. Haitsu awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi qauli, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Maka prinsip ini prinsip yang sangat penting agar kita mengikuti apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, apa saja yang dibawa oleh para sahabat, apa saja yang dibawa terkhusus oleh Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh, perintah di sini kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Kenapa Nabi tidak sebutkan hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran, tapi Nabi menyebutkan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin? Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, otomatis pasti mereka berpegang teguh dengan apa? Al-Quran. Pasti. Tapi ketika orang berpegang teguh dengan Al-Quran, belum tentu mereka mengikuti sunnah. Dan banyak buktinya. Disodori hadis Nabi yang sahih, dikatakan enggak, kami cukup Al-Quran saja. Kami tidak butuh hadis. Dan berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, ketika disodori hadis-hadis yang sahih, maka dia katakan tidak ada di dalam Al-Quran itu. Ya, tidak ada. Nas yang lafadznya demikian tidak ada. Tetapi perintah secara umum ada. Apa itu? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi, kata Allah, ambil, ikuti. Apa yang ditinggalkan, yang dilarang oleh Nabi, jauhi. Maka ini menunjukkan Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dibedakan. Nah, Nabi pun berpesan di sini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tidak cukup hanya berpegang teguh dengan sunnahnya, tetapi wajib mengikuti pemahaman para khulafa'ur rasyidin, para sahabat Nabi. Karena kita tidak bisa memahami dengan benar kecuali mengikuti pemahaman mereka. Mereka yang tahu hadis Nabi, mereka yang tahu wahyu itu diturunkan kepada Nabi, sehingga pemahamannya sahabat diutamakan dan didahulukan daripada pemahaman kita. Sehingga tafsirannya sahabat didahulukan daripada tafsiran kita. Ya. Ini hadis wajib dihafal. Ya. Hadis Al-Irbad bin Sariyah dihafal yang dari awal. Ya, dari awal sampai akhir hadis itu. Minggu depan dites. Kan masih seminggu. Kalau sehari satu kata atau setiap waktu sholat nih, setiap waktu sholat satu hari, sehari semalam sholat 5 waktu. Tayyib. Kalau seandainya setiap sholat, mau sholat duhur, dan setelah sholat duhur, setelah zikirnya, ngafalin 1 kalimat. Sehari sudah 5 kalimat. Sampai seminggu, kalikan sudah berapa? Selesai hafalan. Ya. Tapi kalau tidak pernah dimulai, tidak pernah dicoba,
Sampai punya cucu 5 juga nggak bisa. Ya, harus ada usaha memulai. Seperti tadi, nama istri Nabi 11 orang tadi. Coba dilatih. Dalam sehari ada 5 waktu sholat. Setiap mau sholat ngafalin 1 istri Nabi. Setelah berzikir, setelah sholat hafalin lagi. Diulang-ulang 1, Aisyah binti Abi Bakar, Aisyah binti. Tidak apa-apa. Nanti mau asarnya disebut Hafsah binti Umar. Sehari 5 istri Nabi. Daripada ngafalin nama artis. Ya, daripada ngafalin orang-orang yang gak jelas. Istri Nabi. Wah, kata. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Ya. Qala wa la yuqaddimuna ala kalamillah wa kalami rasulih kalama ahadin minan nas. Dan ahlus sunnah tidaklah mengedepankan dan mendahulukan ucapan siapapun dari manusia daripada firman Allah dan sabda Nabi. Artinya apa? Tidak akan mendahului firman Allah, tidak boleh mendahului firman Allah dan sabda Nabi. Siapapun itu, ucapan siapapun. Ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan imam-imam, atau perkataan ulama, tidak boleh didahulukan daripada firman Allah dan sabda Nabi. Ya, karena yang harus diutamakan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah itu baru ucapan para sahabat dan ulama yang lainnya. Makanya Allah menyebutkan di awal surat Al-Hujurat ayat 1 dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan kalian, mendahulukan sikap kalian daripada firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Walihada summu ahlul kitab was sunnah. Oleh karena itu ahlus sunnah disebut dan diberi nama juga sebagai ahlul kitab was sunnah. Karena mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Wa ba'da akhdihim bi kitabillah wa sunnati rasulih ya'khuduna bima ajma' alaihi ulama'ul ummah. Setelah kita tadi mengambil ayat, mengambil hadis, kita juga mengambil dan mengikuti kesepakatan ulama. Itu para sahabat tadi, pemahaman para sahabat, didahulukan pemahaman mereka, didahulukan ucapan mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Hadza huwal aslu tsalits. Inilah ya, poin yang ketiga, alladzi ya'tamiduna alaihi ba'dal aslainil awwalaini al-kitab was sunnah. Ini poin ketiga yang menjadi sandaran ahli sunnah setelah 2 poin yang pertama tadi. Al-Quran poin pertama, yang kedua sunnah, dan yang ketiga adalah ijma'nya ulama, yaitu pemahamannya para sahabat. Wa makhtalafa fihi an-nasu radduhu ilal kitab was sunnah. Adapun yang diperselisihkan, adapun yang diperselisihkan oleh manusia, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan gontok-gontokan sesama manusia, bukan debat sesama mereka, bukan disibukkan debat kusir, adu mulut. Lah, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada jawabannya kalau kita mau kembali. Tapi kadang kita enggak. Pokoknya ini pendapat saya. Pokoknya ini yang paling benar. Enggak. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Cari dalilnya. Amalan biqauli ta'ala, sebagaimana perintah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, satu hukum, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Artinya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul ketika masih hidup, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada hadis-hadisnya setelah beliau meninggal. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika benar kalian itu beriman kepada
Allah dan beriman kepada hari akhir. Buktikan keimanan kita dengan mengembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Fahum la ya'taqiduna al-ismata li ahadin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlu sunnah tidaklah meyakini adanya orang yang maksum selain Rasulullah. Yang maksum hanya siapa? Rasulullah. Selain Rasul tidak maksum. Sahabat pun tidak maksum per individu. Tetapi sahabat secara umum keseluruhannya maksum, terjaga. Tapi per individunya enggak. Ada yang salah bukan sahabat? Ada. Per individu. Tetapi sahabat keseluruhannya mereka adalah maksum, terjaga. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan dosa. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk menyesatkan umat secara keseluruhan. Wala yata'assabuna li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitabi was sunnah. Ahlu sunnah juga tidak ta'assub, tidak fanatik kepada siapapun. Siapapun itu. Ya. Kalau ana salah, jangan diikuti. Oh ini tidak sesuai dengan dalil, tinggalin omongan ana. Kalau omongannya, pendapatnya imam-imam madhab saja, boleh ditinggalkan ketika menyelisihi dalil, apalagi perkataan ustadz. Oleh karena itu, pendapat ustadz, pendapat ulama diambil kalau muwafiqan lil kitabi was sunnah, kalau sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka ucapan manusia ditimbang dengan dalil. Ya, ditimbang dengan dalil. Wa ya'taqiduna anna al-mujtahida yukhti'u wa yusib. Ahlu sunnah meyakini bahwa mujtahid, para ulama ahlul ilmi, mereka itu bisa salah dan bisa benar dalam ijtihadnya. Dalam ijtihadnya. Mereka sudah berusaha mengumpulkan dalil-dalil. Mereka sudah berusaha ya untuk menentukan satu hukum. Mengerahkan tenaga ilmu mereka. Ternyata salah di dalam menentukan satu hukum, maka mereka itu akan tetap mendapatkan satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Tapi yang benar akan mendapatkan dua pahala. Pahala usaha dia dan pahala kebenarannya. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Kemudian dia menyebutkan satu hukum. Pahala tidak dapat, dosa iya. Itu yang membedakan mereka, orang yang punya ilmu dengan orang-orang jahil. Wala yasmahuna bil ijtihad, dan tidak dibenarkan untuk beristihad illa liman tawaffarat fihi syurutuhul ma'rufa 'inda ahli ilmi. Tidak dibenarkan untuk beristihad kecuali orang yang terpenuhi syarat-syarat ijtihad menurut ulama. Itu baru dibolehkan beristihad. Tapi ada kadang istihad yang tidak mengharuskan kita menjadi ulama dulu. Bagaimana contohnya? Kita sedang safar. Contoh. Safar kemudian masuk waktu sholat. Kita cari orang, tidak ada orang. Cari masjid, tidak ada masjid. Tayyib, kita mau apa? Sholat. Mau nanya kiblat mana? Tidak ada apa namanya? Matahari. Tidak kelihatan. Tanya orang tidak ada. Di apa namanya? Apa istilahnya? Aplikasi kiblat nggak punya. Ya, maka di situ dia boleh apa? Beristihad. Dia beristihad. Atau kita tersesat di satu tempat, tidak ada orang, tidak tahu harus bertanya kepada siapa, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Maka dia boleh beristihad semampu dia untuk menentukan arah kiblat tersebut. Ya. Tapi ketika masih ada orang, tanya sama orang. Ada alat yang bisa dipakai, pakai untuk menentukannya. Wah, kata. Qal wala inkara indahum fi masail al-ijtihad as-sa'igh. Dan tidak boleh mengingkari di dalam permasalahan ijtihad yang ditoleransi. Ada ijtihad yang ditoleransi. Khilaf maksudnya yang ditoleransi.
Falikhtilafu indahum fil masailil istihadiyah. Ada perselisihan di antara ulama dalam permasalahan-permasalahan istihad, la yujibul adawata wat tahajuri bainahum, yang tidak mengharuskan saling bermusuhan dan saling memboikot di antara mereka. Ini kalau permasalahannya apa? Masalah istihad, khilaf istihad. Contoh, kita sholat, ketika kita i'tidal, bangkit dari ruku, ada yang meletakkan tangannya di atas tangan kirinya, tangan kanan di atas tangan kiri, di dadanya kembali. Ada yang melepaskannya. Maka ini masalah khilaf ijtihadiyah di antara ulama. Tidak boleh saling mengingkari. Wih, sholatnya batal loh. Kenapa? Karena demikian. Tidak. Ketika kita sedang, tahiyat. Kemudian yang satu mengisyaratkan telunjuknya dengan menggerakkan jari telunjuk, yang satu tidak. Ini masalah khilaf ijtihadiyah di antara para ulama. Ketika kita sholat mau sujud, ketika mau turun sujud, sebagian mendahulukan tangannya, yang satu mendahulukan lututnya. Ini masalah khilaf ijtihadiyah di antara ulama yang tidak boleh kita mengingkari sampai-sampai mentabdi' atau sampai-sampai menghukumi salah satunya sebagai ahli bid'ah, sebagian dikatakan sebagai orang yang atau dicela dengan celaan-celaan. Tidak boleh. Karena itu terjadi khilaf di antara ulama. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh memilih mana yang lebih rajih menurut dalil. Bahkan wajib bagi kita untuk memilih mana yang lebih dekat kepada dalil. Ya, meskipun ketika orang lain tidak mengikuti pendapat kita, tetapi tidak boleh kita mengingkari sampai-sampai memusuhi dan memboikotnya. Ini permasalahan khilaf yang ijtihadi terjadi di antara ulama. Kama yaf'aluhul muta'assibah wa ahlul bidah. Karena ada sebagian orang yang fanatik kepada mazhab, fanatik kepada kelompoknya, seperti ahli bidah dan yang lainnya, mereka sampai-sampai permasalahan yang khilaf tadi yang terjadi di antara para ulama diingkari dengan keras. Nah, ini kalau permasalahan istihadi fiqhi yang sama-sama ada hujah dan ada dalil. Kalau tidak ada hujah, tidak ada dalilnya, maka harus ditinggalkan dan wajib mengikuti yang ada dalil. Bal yuhibbu ba'duhum ba'dha. Tapi hendaknya dia saling mencintai sebagian dengan yang lainnya. Wa yuwali ba'duhum ba'dha, saling berloyalitas. Yang satu mazhab Hambali, yang satu mazhab Syafi'i. Mereka disatukan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Mereka disatukan di atas tauhid dan sunnah Nabi, tetapi ada perbedaan masalah istihadiyah di dalam masalah fiqhiyah. Maka tetap saling mencintai, saling menghormati. Selama itu ada salafnya, ada panutannya dari para ulama. Wa yusalli ba'duhum khalfa ba'd, dan saling salat di belakangnya. Yang Syafi'i salat di belakang Hambali, yang Hambali belakang salat Syafi'i. Boleh, sah salatnya. Sekarang kalau kita mau salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya apa semuanya? Mazhabnya Hanabilah, mazhab Hambali. Yang datang dari Indonesia mayoritas ngaku mazhab Syafi'i. Tidak ada bilang ke Masjidil Haram, ana mau salat sendiri jadi imam di sini. Kami Syafi'iyah. Tidak. Semuanya sah salatnya. Ma'akhtilafi fi ba'dil masailil far'iyah, meskipun pada sebagian permasalahan furu' berbeda. Mazhab Hambali dan mazhab ahli hadis, orang yang makan daging unta maka batal wudunya dan wajib apa? Berwudu. Mazhab Syafi'i tidak, hanya disunahkan berwudu karena wudunya tidak batal. Kalau Syafi'i jadi imam, boleh enggak yang bermazhab Hambali salat belakangnya? Boleh dan sah salatnya, karena itu keyakinan dia dalam mazhab tersebut. Tapi kita yang salat di belakangnya, meskipun kita meyakini salat wudunya batal bagi orang yang makan daging unta, tapi tetap boleh salat di belakangnya. Jadi ini perselisihan yang ditoleransi karena perselisihan masalah furu'. Ada yang pakai cadar, ada yang tidak pakai cadar. Tapi sama-sama disatukan oleh Allah di atas manhaj yang sahih, maka tidak boleh mencela satu dengan yang lainnya.
Tetapi kalau dia mendakwahinya, dia menasihatinya, maka dibolehkan. Karena itu bentuk kasih sayang dia kepada saudarinya. Tapi tidak boleh kemudian, dijauhi yang nggak pakai cadar. Oh enggak, didekati, disampaikan bahwa terjadi perselisihan di antara ulama, tetapi melihat hujah-hujah dan melihat kondisi umat, masyarakat, banyaknya fitnah, alangkah baiknya ketika kecantikannya disimpan hanya untuk orang yang halal baginya. Wahakadha. Tapi tidak boleh kemudian kita mengingkari dengan keras sampai memusuhi, tidak boleh. Karena itu terjadi perselisihan di antara ulama. Qala bi khilafi ahli al-bid'ah fa innahum yu'adun aw yudhallilun aw yukaffirun man khalafahum. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Mereka memusuhi, mereka menyesatkan, bahkan mereka mengkafirkan orang yang berselisih di dalam masalah furu', dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama tadi. Padahal itu masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Nah, beda kalau sekarang perselisihannya sudah masalah akidah. Lain. Kita yakin bahwa Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang satu yakin Allah di mana-mana. Ini nggak bisa ditoleransi. Yang satu di atas al-haq, yang satu di atas kebatilan. Kita yakin bahwa beribadah dan berdoa hanya kepada Allah. Yang satu boleh-boleh saja minta ke kuburan, bahkan minta kepada hewan-hewan. Ini tidak bisa dimaafkan, nggak bisa ditoleransi. Ini sudah, harus diingatkan, dinasihati. Kalau tidak, maka harus ditahdzir dan dijauhi karena akidahnya rusak. Ya, yang satu meyakini bahwa kewajiban untuk sam'u wa ta'ah kepada pemimpin di dalam perkara yang ma'ruf dan tidak boleh menyelisihinya, tidak boleh menghujatnya, tidak boleh mencelanya. Yang satu, membolehkan bahkan menyerukan untuk menghujat pemimpin yang zalim, maka ini bukan perkara yang ditoleransi. Harus diingatkan, dinasihati. Tidak mau maka wajib untuk ditahdzir dan diingatkan dari bahaya tersebut. Wahakadha. Ini permasalahan yang disebutkan oleh Syekh pada poin yang ke-9, bahwa kewajiban untuk mengikuti apa saja yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya secara zahir dan batin, dan mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW. Cukup enggak ini khatimahnya? Cukup enggak? Kalau baca enggak cukup ya. Tayyib, khatimah sedikit lagi. Kasih waktu 10 menit. Al-khatimah, penutup dari risalah ini. Thumma hum ma'a hadhil usul allati marra dzikruha. Prinsip Ahlussunnah yang disebutkan oleh Syekh tadi berapa jumlahnya? 9. Prinsip sangat banyak, tetapi Syekh ingin menyebutkan secara ringkas saja agar mudah diingat. Prinsip-prinsip tersebut setelah disebutkan, yatahallawna bisifatin azimah. Mereka juga Ahlussunnah wajib untuk berhias dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Kita wajib berhias dengan sifat ini. Wa hiya min mukammilatil aqidah wa min a'dhami hadhis sifat, karena ini adalah kesempurnaan akidah seorang mukmin dan sifat-sifat ini adalah sifat yang paling agung. Yang pertama, sifat seorang muslim muwahhid, sifat seorang ahli sunnah yang wajib dia berhias dengan sifat-sifat ini. Awalan, yang pertama, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia wajib untuk berhias dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebajikan dan melarang dan mencegah dari kemungkaran. Ala ma tujibuhu syariah, sesuai yang dibenarkan oleh syariat. Ingat, amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya tugas ulama, tugas semua mukmin. Kita di rumah sebagai orang tua wajib mengingkari kemungkaran yang ada di rumah dan wajib mengajak kepada kebaikan di rumah, kepada anak, kepada keluarga. Kita yang ada di madrasah, yang ada di lembaga, yang ada di perusahaan, punya anak buah, punya karyawan, punya murid,
di situ tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana perintah Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia karena kalian mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah. Maka baiknya umat itu harus terpenuhi dengan keimanan dan amar ma'ruf nahi munkar. Keimanan saja tanpa amar ma'ruf nahi munkar, maka akan banyak kerusakan dan akan banyak kemaksiatan. Oleh karena itu, wajib seorang mukmin dia menjadi orang yang saleh dan muslih. Saleh bagi dirinya dan muslih bagi orang lain. Sehingga manfaatnya menyebar bagi orang banyak. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Tidak bisa maka dengan lisannya, tidak bisa maka dengan hatinya, karena yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Berarti ketika mengingkari dengan hati itu merupakan bagian dari iman, tetapi adalah iman yang paling lemah. Wa qulna ala ma tujibu syariah. Yang dimaksud bahwa amar ma'ruf nahi munkar sesuai yang dibenarkan oleh syariat adalah khilafan lil mu'tazilah. Berbeda dengan kelompok mu'tazilah. Alladzina yakhrujuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar amma tujibuhu syariah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah punya syiar, Khawarij punya syiar, punya pedoman, punya slogan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkarnya Khawarij dan Mu'tazilah tidak dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Fayarawna annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar huwal khuruju 'ala wulati amril muslimin idza irtakabu ma'siyatan wa in kanat dunal kufri. Mu'tazilah dan Khawarij mereka punya slogan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka adalah memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin jika melakukan kemaksiatan meskipun tidak sampai kepada kekufuran. Pemimpin, presiden, raja korupsi. Maksiat bukan? Maksiat. Bagi Mu'tazilah dan Khawarij wajib untuk diperangi karena melakukan maksiat meskipun tidak sampai kepada kekufuran. Itu yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar bagi siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Fa ahlu sunnati wal jamaah yarawna munasahatahum fi dzalika dunal khuruj alaihim. Berbeda kalau ahli sunnah melihat pemimpinnya melakukan kemaksiatan tersebut, wajib untuk dinasihati dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Wa dzalika li ajli jam'il kalimah, karena tujuannya adalah tetap menjaga persatuan. Wal ibti'adi 'anil furqati wal ikhtilaf, dan menjauhi perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Persatuan ini penting. Persatuan itu wajib dijaga. Karena kalau sudah berselisih, bercerai-berai, musuh akan mudah untuk menguasai kaum muslimin. Terlebih ketika pertikaian, ketika perpecahannya, permusuhannya dengan pemimpin, maka akan mudah diadu domba oleh musuh. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa la'allahu la yakadu yu'raf ta'ifatun kharajat ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha minal fasad akthar minal ladhi fi izalati. Kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak pernah diketahui ada segolongan atau sekelompok dari umat yang memberontak kepada pemimpin kecuali pasti pemberontakannya itu akan membawa kerusakan, bahkan kerusakannya lebih besar daripada kedoliman pemimpin. Tidak pernah diketahui adanya kelompok yang memberontak kepada pemimpin kecuali pasti akan mendatangkan kerusakan
dan kerusakannya lebih besar daripada kezaliman pemimpin. Wakil realita. Pemimpin zalim, pemimpin korupsi, kezaliman, kemaksiatan. Tapi ketika diberontak, ketika dia dilakukan pemberontakan oleh sekelompok manusia tadi, maka akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Pertumpahan darah, pembunuhan, kekacauan, hilangnya keamanan, hancurnya negeri, luar biasa. Kerusakannya akan lebih banyak. Akan merata di tengah-tengah umat dan masyarakat. Padahal kalau tadi kezalimannya itu dilakukan pemimpin, dia sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan kezalimannya tidak merata kepada seluruh umat dan negeri. Ini bahaya adanya pemberontakan dan penggulingan tadi. Taib. Thanian, yang kedua yang wajib untuk kita jadikan hiasan selain beramar ma'ruf nahi munkar dengan kemampuan yang kita miliki adalah al-muhafadhah ala iqamati sya'airil Islam min iqamati salati al-jum'ati wal jamaah. Wajib menegakkan syiar Islam pada diri kita. Nah, ini Syekh lebih mendekatkan kepada contoh bagi laki-laki. Syiar Islam apa? Menegakkan salat Jumat dan berjamaah. Khilafan lil mubtadi'ah wal munafiqin alladzina la yuqimun al-jum'ah wal jamaah. Karena berbeda dengan ahlul bidah dan orang-orang munafik. Mereka tidak mau salat berjamaah, tidak mau juga salat Jumat bersama. Nah, bagi wanita menegakkan syiar-syiar Islam apa saja? Syiar Islam dengan salat di rumah. Naam, kalau seandainya harus berjamaah, maka harus dengan izin suami, dengan memakai hijab yang syar'i tanpa membawa fitnah ketika keluar rumahnya. Menegakkan syiar hijabnya, menegakkan syiar menjaga ifahnya, wajib. Sehingga tamayyuz, ada keistimewaan tersendiri. Seorang muslim berbeda dengan orang kafir. Orang yang sudah belajar ilmu syar'i, yang mengikuti manhaj ahli sunnah salafiyah, berbeda dengan ahli bidah dan orang-orang awam. Dia menjaga syiar agamanya. Yang ketiga, kita wajib berhias dengan qiyamuhum bin nasiha likulli muslim. Saling memberi nasihat kepada muslim yang lainnya. Ada saudarinya yang tidak ada saudarinya yang lalai, maka diingatkan. Saudarinya yang salah, ditegur, dinasihati dengan cara yang baik. Wat ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bergotong royong, saling berta'awun, saling membantu satu dengan yang. Ada saudarinya yang sakit, dijenguk, dibantu. Ada saudarinya yang kekurangan, dibantu. Ada yang membutuhkan bantuan, ditolong. Saling tolong menolong. Dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Qulna liman, untuk siapa? Lillah, wali kitabih, wali rasuli, wali aimatil muslimin wa amatihim. Nasihat, ngajak agar manusia ini beriman kepada Allah. Ngajak agar manusia kembali kepada kitabullah. Ngajak manusia agar mengikuti Rasulnya. Nasihat kepada para pemimpin, nasihat kepada manusia, kepada kaum muslimin secara umum. Ketika saudarinya butuh bantuan, oh anak telat nggak hadir, kasih apa yang sudah dicatat. Ya, tapi jangan berlebihan. Ada yang menjawab soal akhirnya yang salah ikut salah semua. Nah, ini nggak perhatian namanya. Ya, kerjasamanya terlalu berlebihan, hulu. Ya, salahnya A, ikut salah semua di A. Ada, nggak usah disebut nama, nggak boleh. Ini ya harus perhatian yang demikian. Wa biqauli, juga sebagaimana wasiat Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan. Bangunan ada tiang, bangunan ada tembok, bangunan ada atap, saling. Kalau tiang bilang anak nggak mau bantu, roboh bangunan. Temboknya bilang anak nggak mau disandari, roboh. Ya, ini mukmin dengan mukmin yang lain. Qala rabi'an, maka yang keempat, wa min sifatihim, dan termasuk sifat yang harus nempel pada diri kita, menjadi hiasan diri kita, thabatum fi mawaqifil imtihan. Wajib untuk sabat, tegar, istiqomah pada saat mendapatkan ujian.
pada saat mendapatkan ujian dan musibah. Wa dzalika bis-sabri 'indal bala, sabar ketika diuji. Wasyukri 'indar raha, bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, kenikmatan. Warridha bimurril qadha, dan ridha pada saat mendapatkan takdir yang menyakitkan atau takdir yang pahit. Sabar ketika diuji, bersyukur ketika mendapatkan kelapangan dan kebahagiaan, ridha ketika mendapatkan takdir yang pahit. Bukan marah-marah, bukan mencaci maki, bukan mencela Allah, bukan mencela takdir. Yang kelima, sifat yang wajib kita jadikan hiasan, annahum yatahallawna bimakarimil akhlaq. Ini yang paling penting juga. Ingat, ya, orang yang sudah belajar harus punya hiasan ini. Yatahallawna bimakarimil akhlaq. Dia berhias dengan akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dengan tingkah laku yang baik. Wa birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Semakin kita belajar, semakin dekat dengan orang tua. Mungkin tidak dekat dengan badan kita, dekat dengan hati kita. Wasilatul arham, menjaga hubungan silaturahimnya. Wa husnil jiwar, ya ummahat wa ya akhwat. Husnil jiwar, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Tetangga, bukan hanya tetangga rumah, tetangga nih, kita lagi duduk di masjid, punya tetangga enggak? Kanan kiri kita tuh tetangga kita. Sapa, senyum, salam, tanya kabarnya, tinggal di mana. Jiwar yang ada di samping kita, kanan kiri. Bukan datang ke masjid, datang di ta'lim, datang, duduk, catat, pulang, tidak ada senyum, tidak ada salam, tidak menyapa yang ada di samping kanan kirinya, ketemu di jalan, kayaknya pernah ketemu ya, di mana ya? Tidak. Harus, ya, husnul jiwar, baik di majelis taklim yang ada di sekitar kita, ketika kita tinggal di perumahan kita, di kampung kita, jaga, tunjukkan. Kita tidak bisa berdakwah dengan lisan kita, tunjukkan dengan akhlak kita. Semakin kita belajar mengenal sunnah, kemudian kita menjaga hijab kita, tunjukkan akhlak kita kepada mereka, sehingga mereka dengan sendirinya akan bisa menilai, oh ternyata semakin rajin ikut taklimnya, ternyata bagus akhlaknya, bagus hubungannya dengan masyarakat dan tetangga. Wah kada. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala. Nah, kita harus menjaga diri, tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga diri. Wal baghi wal dhulmi wat tarafu' 'alan nas. Tidak boleh kita melampaui batas mendolimi orang lain. Tidak boleh kita merasa tinggi terus di hadapan orang lain. Sekali-kali nunduk. Ya, tidak boleh mendolimi orang, tidak boleh mendolimi tetangga, mendolimi orang lain, mendolimi temannya, tidak boleh. Amalan biqaulihi ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah. Naam, nanti dibaca itu ayat itu. Naam, perintah untuk mentauhidkan Allah dan perintah untuk berakhlak. Dimulai dengan akhlak kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, kemudian akhlak kepada kedua orang tua, kepada keluarga, orang yatim, orang miskin, tetangga, dan yang lainnya. Kemudian juga sabda Nabi, wa biqaulihi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini yang harus selalu kita ingat. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Akhlak yang kedua adalah dengan menjaga akhlak kepada kedua orang tua. Kemudian setelahnya menjaga akhlak kepada masyarakat secara umum. Jaga akhlak kepada keluarga, kerabat, tetangga, teman-temannya. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minhum bimannihi wa karamih. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, dan bisa berhias dengan akhlakul karimah, wa alla yazigha qulubana ba'da idh hadana. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah tidak menyesatkan kita, menggelincirkan hati kita setelah kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari risalah yang singkat ini bermanfaat.
dan bisa menjadikan kita lebih istiqamah di dalam beraqidah dan bermanhaj, dan kita menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang dengan risalah yang baru, na'am, dari risalah-risalah yang insyaallah kita siapkan. Wallahu alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.